Iya Bu. Ini paham, saya itu punya masalah ya. Masalah itu terasa gimana ya, kalau ini terasa sesek, bikin pusing gitu ya, paham ya. Saya itu gini, paham ya, punya suatu keinginan. Keinginan itu tuh sangat kuat sekali dalam hati saya tuh ya, paham ya. Nah, sehingga menimbulkan begini, paham, saya tuh punya, jadi suka sering marah-marah ke suami. Kalau misalnya saya tuh kan kalau misalnya kekurangan masalah keuangan, ya terus saya tuh suka bilang ke suami. Tapi kalau itu kan nggak apa-apa ya, paham ya. Kalau misalnya kita kekurangan, bilang nggak apa-apa. Terus paham, yang saya tanyakan bagaimana ya, paham ya, menghadapi kehidupan ini. Kita kan harus sabar, tapi perasaan tuh saya tuh susah banget loh, paham ya, untuk sabar itu. Bagaimana ya, paham ya, untuk sabar itu, paham ya, untuk meredam keinginan itu yang belum saya yang belum tercapai gitu, paham. Terus yang kedua, paham ya, kalau misalnya ini saya tuh kan mau kalau sering dengar ya dari orang-orang yang misalnya ada teman saya yang udah sakit parah gitu. Terus dia itu kadang-kadang suka saya mah udah ngomongnya tuh kemana aja. Itu katanya kan suaminya udah meninggal, suami saya udah udah ngajak-ngajak, udah gimana, apakah itu betul yang itu teh suaminya setan gitu menyerupai suaminya yang sudah meninggal. Terus yang ketiga, paham, kalau misalnya mau sholat, saya itu kan orangnya suka seneng dangdang ya, paham ya. Tapi kalau misalnya mau udah wudhu, saya tuh nggak bersihkan semua gitu, sisa lipstik bedak itu masih ada. Nah, apakah itu sah enggak untuk dipakai sholat itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, Ibu banyak keinginan karena Ibu bilang tadi suka berdandan, pengen tas baru, pengen lipstik baru, pengen blush on baru, macam-macam lah Bu ya. Ya kalau cuma Ibu mengatakan atau Ibu berbicara kepada suami boleh-boleh saja. Tapi tentu saja Bu, sebaik-baik istri adalah yang memahami kadar kemampuan suami. Kalau suami Ibu misalnya per bulannya itu berpenghasilan sebut saja 4 juta ya tentu Ibu ketika minta kepada suami itu yang kira-kira bisa ditutupi dengan gaji 4 juta itu gitu. Jadi kalau Ibu bilang boleh bicara ke suami, ya boleh. Ya ke siapa lagi, tentu ke suami. Hanya satu, cara bicaranya Ibu harus baik. Yang kedua, Ibu juga harus paham kemampuan suami seperti apa gitu. Jadi jangan sampai suami itu terzolimi ya. Tahu penghasilan suami sebulan 4 juta. Ibu minta misalnya sesuatu yang nggak mungkin dia penuhi. Ya, ayah, mamah mah hari wajah pakai lipstik, pakai bedak yang mahal karena motor. Jadi kalau hujan rintik-rintik tuh bedak mamah tuh luntur gitu. Mamah pengen beli mobil. Nah, gitu misalnya ya. Ya tentu saja Bu, ini ya dengan penghasilan 4 juta per bulan, anak 3, peluang untuk beli mobil baru itu kecil banget gitu. Nah Ibu kalau ngotot sama suami minta mobil padahal tahu penghasilan suami per bulan hanya 4 juta dengan 3 anak, nah ini permintaan yang tidak rasional. Nah ini mah Ibu yang salah gitu. Jadi Ibu yang harus belajar mengekang diri. Begini Bu, hidup itu kan memang tidak akan pernah membuat kita kenyang. Jadi hidup itu harus punya jiwa qanaah. Qanaah itu selalu berikhtiar mensyukuri apa yang ada di genggaman. Jadi Ibu nggak akan terlalu stres kalau misalnya memang saya mah mampunya cuma beli 1 tas, di rumah itu cuma ada 2 tas, warna hitam dan warna putih. Warna hitam mah bisa masuk kemana-mana, putih juga ya udahlah cukup aja 2. Nah sudah itu yang membuat Ibu nyaman dengan pertimbangan kasihan suami kan penghasilannya segitu.
Coba anak-anak butuh biaya banyak. Jadi ibu kalau ingin memanage diri itu ya syahwat belanjanya itu harus dikendalikan gitu. Jadi menurut hemat saya pengendaliannya pada keinginan-keinginan kita untuk lebih memenuhi hal-hal yang pokok, hal-hal utama. Ibu lebih menekankan, alhamdulillah anak-anak bisa sekolah juga, gitu loh Bu. Jadi lebih ke yang fungsional lah gitu. Alhamdulillah anak-anak masih bisa beli seragam gitu. Tapi kalau ibu berpikir, temenku itu ya jualan tas meni lucu, aku mah mau beli tas satu juga kudu nunggu ke lebaran. Nah, ibu menjadi capek. Padahal kemampuan materi suami tidak sesuai dengan syahwat belanja ibu. Nah, itu problemnya. Itu yang bikin ibu menderita. Jadi hal yang paling nikmat adalah ya menerima lah. Saya misalnya, saya mampunya cuma mobil yang murah segitu ya sudah gitu. Pinginnya sih kalau ngikutin syahwat belanja mah mobil tuh yang berkelas ya gitu. Tapi ya udahlah, saya memang mampunya yang mobil rendahan ya sudah gitu. Dan akhirnya saya menikmati mobil sederhana yang saya punya ya. Nanti mobil saya berjejer dengan mobil-mobil berkelas yang harganya miliaran, saya nggak malu, memang mampunya saya beli mobil harga segitu ya sudah gitu kan. Jadi enak, kitanya nggak menderita loh Bu. Jadi ibu bertanya gimana sih supaya kita bisa nikmat dalam hidup? Ya kata Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum walatan duru ilaman huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih sulit dari kamu, supaya kamu lebih mensyukuri apa yang ada di genggaman kamu, gitu. Ibu masih bisa beli lipstik, ibu masih bisa beli parfum, ibu masih bisa beli bedak, gitu kan. Alhamdulillah, ada yang sudah nggak bisa beli lipstik, nggak beli bedak, gitu loh Bu. Ya kayaknya syahwat belanja ibu harus diredam deh. Dan melihat kenyataan kemampuan suami, gitu. Itu kalau menurut hemat saya. Jadi bersikap realistis lah, menerima apa adanya gitu. Kalau ibu ingin mensyukuri rumah ibu tipe 36, lihatlah yang tidak punya rumah. Rumah ibu tipe 21, lihatlah orang yang tidak punya rumah. Kalau ibu punya tipe 140, lalu ibu melihat rumah yang tipe 1000, ibu nggak akan pernah syukur. Sekalipun rumah ibu sudah tipe 140. Karena yang ibu tatap adalah tipe 1000, ya jelas. Ibu nggak akan pernah mensyukuri apa yang ada di genggaman ibu, gitu. Ya, seperti itulah Bu. Ya, kurang lebih. Memang kalau diomongin gampang, dibicarakan itu simple, tapi pelaksanaannya tak semudah dan tak seindah yang saya bicarakan sekarang. Itu butuh pembiasaan, butuh latihan, butuh jiwa ini diasah, gitu. Itu yang paling pokok, ya Bu ya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sakit parah, dia cerita, geus datang, aki geus datang, emak geus datang, ya kan gitu. Apa yang datang itu arwah almarhum atau bukan? Kemungkinan besar, ya karena dia mengalami sakit yang luar biasa, ya, sehingga gambaran dia sadar sebagai manusia bahwa satu saat akan mati. Maka yang terfikirkan oleh dia adalah orang-orang yang sudah mati. Jadi itu sebenarnya bukan orang yang mati datang, tapi itu merupakan bentuk halusinasi. Jadi halusinasi itu terjadi pada saat kita berada di titik takut ya. Orang kalau sedang takut di kamar sendirian ya, takut. Nah itu misalnya suara cecak saja, dia anggap suara apa? Suara apa tuh? Gitu. Padahal suara cecak gitu ya. Ada angin yang masuk ke sela-sela jendela. Jadi ada angin yang masuk ke sela-sela jendela. Kalau kita sedang takut, kan si hordeng itu goyang. Nah kita anggap bahwa itu adalah hantu gitu. Jadi memang pada saat kita merasa takut, itu seringkali akan lebih memungkinkan munculnya sebuah halusinasi. Nah makanya orang yang sedang sakit keras, itu kadang dia suka ngomong yang aneh-aneh. Tuh, udah datang pakai baju putih, manggil-manggil, Neng, kayaknya mama udah sebentar lagi mati, gitu. Karena itu sebenarnya
jiwa dia tahu, psikis dia tahu bahwa orang suatu saat akan mati. Nah, dia merasa ini sakitnya udah parah, sehingga orang yang sedang sakit parah suka mengalami halusinasi, didatangi oleh kakek, oleh nenek, oleh ayah, oleh ibu yang mereka itu rata-rata sudah meninggal. Atau mungkin teman, aduh itu si Wiwi datang, Gusti ya Allah manggil-manggil, Neng, teman mama udah manggil-manggil itu Tante Wiwi yang dulu meninggal, yang suka makan bakso dengan mama. Ingat nggak yang suka pergi ke ujung Berung cari bakso? Si Tante Wiwi nak, tuh udah manggil-manggil gitu ya. Ke anaknya, kata anaknya, udah mah istighfar Istighfar naon, mama ningali itu si Tante Wiwi makin deket gitu kan. Itu halusinasi yang kayak gitu. Jadi bukan jin, bukan setan, bukan iblis, itu halusinasi ya. Memang orang mengalami sakit parah suka mengalami halusinasi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masalah yang ketiga, ibu seneng dandan ya. Nah, kemungkinan ibu banyak keinginan tuh karena seneng dandannya itu, maybe ya, mungkin gitu. Begini Bu, dandan itu berias ya, bukan dangdan. Dandan atau berias. Berias itu sebenarnya dianjurkan oleh agama. Jadi perempuan itu harus terlihat indah, bersih ya. Tapi keindahan dan kebersihannya itu lebih untuk menjaga kehormatan diri sebagai perempuan muslimah. Karena maaf ya, kalau ada muslimah pakai kerudung gitu, bau lagi, udah gitu wajah kucal kumal banget sesehen gitu ya. Wajah nanti banget sesehen gitu nih, nggak pernah dicuci. Udah gitu kalau lewat itu bukan harum yang enak tapi bau. Nah, jadi kalau seorang perempuan itu merawat diri, mempercantik diri, niatkan itu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Itu yang paling pokok. Jadi yang paling penting dalam berias itu, pertama niatnya memang Islam itu mengajarkan kebersihan. Islam itu mengajarkan image yang positif ya. Iya, Islam itu mengajarkan begitu. Saya katakan Nabi itu image-nya bersih karena beliau pakai parfum. Image-nya Nabi itu rapi karena memang beliau berpenampilan rapi, bersih gitu ya. Dan Nabi itu apalagi kalau mau sholat katanya memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Bukan terbaru ya, terbaik yang dimilikinya. Jadi rapi, bersih belum tentu identik dengan mahal. Tapi kalau kita punya duit dan ternyata selain bersih ya juga mahal, ya itu sah-sah saja. Karena walau bagaimanapun baju mahal, sepatu mahal, kacamata mahal itu biasanya suka lebih enak dipakai daripada yang murahan. Sepatu murahan kan bikin pegal gitu. Sepatu mahal mungkin lebih ergonomik gitu. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di mahal dan murah, tetapi di bersih dan indahnya. Tapi kalau kita punya duit dan ternyata itu mahal, lebih ergonomik, lebih nyaman, ya tentu lebih bagus gitu ya. Jadi ibu senang berdandan ya baguslah. Kalau berdandan itu tetap harus ada di wilayah yang diajarkan oleh agama, yaitu untuk keindahan, kebersihan. Bagaimana kalau wudhu tetap pakai lipstik? Selama lipstiknya itu bukan jenis yang menahan air, tentu nggak masalah ibu berwudhu pakai lipstik. Selama bedaknya itu tidak menahan air, tentu saja nggak apa-apa ibu pakai bedak, ya gitu. Yang ibu tanyakan barusan tuh dalil-dalilnya detil ada di buku yang saya sudah tulis, yaitu buku berjudul Fikih Kecantikan, Panduan Cantik Menurut Syariat Islam. Nah gitu ya, panduan cantik menurut syariat Islam.